Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satria dengan NPM A1D025034. Saya akan membawakan makalah saya yang berjudul Analisis Bahasa Berdasarkan Tutur. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. 1. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa seringkali tidak hanya terbatas pada satu bahasa saja. Seorang dapat menggunakan lebih dari satu bahasa tergantung kepada siapa ia berbicara, di mana percakapan berlangsung, serta apa tujuan komunikasinya. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana bahasa berperan dalam membangun hubungan sosial dan memperlihatkan identitas penutur. Oleh karena itu, menulis merasa penting untuk mengangkat topik ini sebagai bahan pembelajaran sekaligus menambah wawasan mengenai sosiolinguistik. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimana situasi tutur yang mempengaruhi pemilihan bahasa oleh penutur? Bagaimana perbandingan penggunaan bahasa Indonesia, Seluma, dan Bengkulu dalam percakapan? 3. Apa makna sosial dari pemilihan bahasa tersebut? 3. Tujuan. 1. Mendeskripsikan situasi tutur yang dialami oleh penutur. 2. Menyajikan perbandingan antara bahasa Seluma, bahasa Indonesia, Seluma, dan Bengkulu. 3. Menginterpretasikan alasan pemilihan bahasa berdasarkan konteks sosial. Baik, selanjutnya pembahasan. 1. Landasan teori. A. Pengertian variasi bahasa. Menurut Agustina, variasi bahasa adalah bentuk perbedaan pemakaian bahasa di dalam satu komunitas atau sekelompok penutur yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti usia, pendidikan, status sosial, dan hubungan penutur. Variasi ini dapat muncul dalam bentuk dialek, ragam format dan informal, gaya bahasa, maupun pemilihan kosakata tertentu sesuai kebutuhan komunikasi dalam masyarakat. 2. Pengertian mutual intelligibility. Dalam konteks masyarakat multilingual, komunikasi sering tetap dapat berlangsung karena adanya mutual intelligibility, yaitu kemampuan menutur dari dua varietas atau bahasa yang berbeda untuk saling memahami tanpa pelatihan khusus, baik secara simetris maupun asimetris. 3. Pengertian, pemilihan, dan tutur bahasa. Pemilihan tutur bahasa adalah proses penyelesaian penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan situasi sosial, audiens, dan tujuan komunikasi. 2. Gambar situasi. Penutur dalam penelitian ini merupakan individu yang hidup dalam lingkungan multilingual. Dalam aktivitas kampus, ia selalu menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa tersebut dianggap paling formal, mudah dimengerti, dan dapat diterima oleh seluruh aktivitas akademik dan bersifat universal. Sementara itu, dalam konteks keluarga, penutur juga akrab dengan bahasa Seluma, karena beberapa anggota keluarganya dan teman-temannya berasal dari daerah Seluma. Bahasa tersebut digunakan ketika ia berkomunikasi dengan keluarga yang memiliki latar budaya Seluma, sehingga ia menjadi pilihan bahasa yang lebih hangat dan akrab saat berinteraksi di rumah maupun di sekitarnya. Selain itu, penutur juga menggunakan bahasa Bengkulu ketika bertemu dengan teman dekat, tetangga, atau kerabat yang berasal dari wilayah Bengkulu. Penggunaan bahasa Bengkulu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga mencerminkan kedekatan, emosional, dan identitas dalam pergaulan sehari-hari. Pola pemilihan bahasa tersebut menunjukkan bahwa penutur mampu menyesuaikan pilihan bahasa secara fleksibel sesuai situasi, norma sosial, dan lawan bicara yang dihadapi. 3. 2. Data teksnya. Percakapan. Angga. Di mata kuliah statistik ni susah nian. Nido masuk dengan aku. Aldi. Aku masih pusing. Dosen tu cepat nian ngiciaknyo. Angga, kita belajar sama-sama baiklah. Kalau sendiri Nido kepaham. Aldi, iya. Besok malam kita belajar di kos aku yo. Angga, siap, aku datang. Teman, woi, ngapu kalian serius amat? Aldi, belajar statistik bang, susah nian. Teman, oh itu emang berat. Tapi kalau sering latihan bisa lah. Angga,
Yo, kita coba latihan sore ini. Man, gas lah, semangat. Angga, selamat siang Bu. Aldi, izin bertanya Bu, apakah besok ada kelas tambahan untuk mata kuliah statistik? Dosen, selamat siang, besok ada kelas tambahan pukul 3 sore, silakan datang. Angga, terima kasih banyak Bu. Aldi, baik Bu, kami akan hadir. Analisis tutur bahasa dalam teks percakapan. Dalam percakapan di atas, penutur menggunakan 3 bahasa berbeda, yaitu bahasa Seruma, dalam tanda kurung Serawai, bahasa Bengkulu, dan bahasa Indonesia. Pergantian bahasa dilakukan secara natural sesuai konteks sosial dan siapa lawan bicara yang dihadapi. 1. Penggunaan bahasa Seluma, Serawai. Pada bagian awal percakapan, Angga dan Aldi menggunakan bahasa Seluma saat berbicara berdua. Bahasa ini digunakan karena mereka memiliki latar daerah yang sama, yaitu Seluma, seperti percakapan bersifat akrab dan santai. Bahasa daerah menunjukkan kedekatan dan solidaritas sosial. Penggunaan bahasa Seluma mencerminkan hubungan personal antara keduanya, serta kenyamanan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa ibu. 2. Penggunaan bahasa Bengkulu. Saat seorang teman dari Bengkulu datang, Angga dan Aldi beralih ke bahasa Bengkulu. Hal ini terjadi karena mereka menyesuaikan bahasa dengan lawan bicara yang berbeda latar belakang. Bahasa Bengkulu menjadi bahasa pergaulan umum di kampus. Penggunaan bahasa lokal memudahkan penerimaan dan interaksi di lingkungan sosial. Peristiwa ini menunjukkan adanya penyesuaian bahasa. Accommodation yang bertujuan menjaga kelancaran komunikasi dan membangun kedekatan dengan kelompok yang lebih luas. 3. Penggunaan bahasa Indonesia. Ketika berinteraksi dengan dosen, Angga nanti menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipilih karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dalam konteks akademik dan bukan bahasa universal di Indonesia. Penyampaian informasi yang lebih jelas, netral, dan mudah dipahami. Situasi ini menunjukkan bahwa penutur memahami norma dan tata krama komunikasi di mana bahasa formal digunakan adalah hubungan hierarkis seperti mahasiswa dan dosen. Analisis pemilihan bahasa. Berdasarkan percakapan yang ditampilkan, penutur secara sadar memilih bahasa sesuai situasi komunikasi. Bahasa Seruma digunakan saat Aldi dan Angga membahas mata kuliah statistik karena hubungan keduanya dekat dan suasana percakapan bersikap santai. Penggunaan bahasa daerah menunjukkan rasa akrab, nyaman, dan tanpa jarak sosial antar penutur. Ketika berinteraksi dengan teman di lingkungan kampus, bahasa Bengkulu digunakan agar percakapan dapat dipahami oleh lawan bicara yang berbeda latar belakang. Bahasa ini berfungsi sebagai penengah dalam komunikasi informal di kampus. Saat bertanya ke dosen, keduanya beralih menggunakan bahasa Indonesia karena situasi bersifat formal dan akademik. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi dalam konteks ini karena bersifat universal dan mudah dipahami oleh semua orang. Perbandingan bahasa. Perbandingan dilakukan untuk melihat perbedaan dan persamaan ketiga bahasa yang muncul dalam percakapan. Dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya. Dari segi fungsi, bahasa Indonesia digunakan untuk informasi umum dan komunikasi yang bersifat formal. Bahasa Seruma digunakan untuk secara spontan karena latar daerah dan menunjukkan keragaman antara penutur. Bahasa Bengkulu digunakan ketika berbicara dengan teman kampus agar percakapan dapat dipahami bersama. Dari segi diksi, pilihan kata. Bahasa Indonesia menggunakan kata baku sehingga mudah dipahami. Bahasa Seruma menggunakan banyak kosakata khas daerah. Dan bahasa Bengkulu memakai kosakata umum yang sering digunakan di wilayah Bengkulu. 3. Dari segi formalitas. Bahasa Indonesia adalah bahasa universal dan formal. Bahasa Seruma menunjukkan bahasa santai dan bersifat kekeluargaan. Bahasa Bengkulu digunakan ketika berbicara dengan orang yang tidak menggunakan bahasa daerah yang sama. Dari segi penggunaan dan percakapan, bahasa Indonesia mendominasi bahasa Seruma muncul di awal percakapan ketika membahas tugas bersama teman dekat. Bahasa Bengkulu digunakan sebagai penanda hubungan sosial dan lingkungan kampus. Analisis bahasa. 1. Efektivitas bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia membuat pesan lebih jelas dan mudah dipahami dalam situasi tertentu. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa universal,
Namun ketika penutur beralih ke bahasa Sunda dan Bengkulu, komunikasi menjadi lebih akrab dan santai sesuai hubungan sosial antar penutur. Fungsi emosional. Bahasa lokal Sunda dan Bengkulu memperkuat rasa kedekatan antara penutur dan lawan tutur. Khususnya ketika membahas hal sehari-hari, hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan mencerminkan hubungan sosial dan kedekatan emosional. Pengaruh identitas. Pemakaian bahasa Sunda menunjukkan latar belakang penutur, meskipun tidak selalu menguasai kosakata secara penuh. Hal ini menandakan bahwa pemilihan bahasa dapat menunjukkan identitas sosial dan latar budaya penutur. 4. Efek pragmatik. Pegadaian kode switching mempermudah komunikasi karena penutur menyusun bahasa dan lawan bicara. Ketika berbicara kan bahasa Indonesia digunakan sebagai bentuk persatuan bangsa. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Pemilihan bahasa merupakan bagian penting dalam komunikasi, terutama pada masyarakat multibahasa seperti Bengkulu. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penutur memilih bahasa berbeda tergantung pada konteks, tujuan bicara, serta hubungan sosial dengan lawan tutur. Bahasa Indonesia digunakan saat berinteraksi dengan dosen karena bersifat universal dan bisa dipahami. Bahasa Bengkulu muncul dalam situasi sosial di kampus dan wilayah Bengkulu untuk menciptakan komunikasi yang santai dan mudah dipahami bersama. Sementara itu, bahasa Sunda digunakan dalam percakapan akrab antara penutur yang memiliki kedekatan budaya dan latar keluarga. Pemilihan bahasa dalam percakapan ini merupakan menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai penanda identitas sosial dan kedekatan hubungan antar penutur. Saran. Penelitian mengenai pemilihan bahasa dan alih kode di lingkungan multilingual ini dapat dikembangkan menjadi lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak penutur dari berbagai latar daerah agar hasilnya semakin beragam. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji pemilihan bahasa dalam konteks yang lebih luas seperti lingkungan keluarga, pertemuan yang berbeda kampus, atau interaksi di ruang publik. Kajian linguistik yang lebih mendalam seperti fonologi, morfologi, dan variasi kosakata dalam bahasa juga dapat dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi bahasa, daerah, dan penggunaan dalam interaksi sosial. Sekian mungkin itu saja makal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.